beliau dari kamar kecil. Nanti keluar. Jadi bahas 10 menit lah Ustaz untuk perkenalan kepada jamaah di sini. Karena kata Pak Ferry, siapa itu Ustaz Ghaffar? Saya nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Itu Pak Ferry di dapur. Jadi insya Allah ya beliau akan mengisi 10 menit. Ingin melihat bagaimana suruh kita, sama kan dengan saya ya. Jadi insya Allah kalau sama kualitasnya kita kesana juga insya Allah. Tapi kalau kualitasnya agak di bawah ya kita di sini aja lah. Jadi masjid ini kita makmurkan terus. Dan alhamdulillah para jamaah ya. Dan sebenarnya jadwal juga pada hari ini Ustaz Fadil, cuma nggak tahu mungkin beliau belum datang dan tentu saya akan mengisi dan beliau berjanji kalau nanti datang semua para Ustaz, beliau juga akan meningkatkan pengajian kita sehingga tidak terlalu molor. Ustaz Ghaffar ini. Saya kehabisan bahan Ustaz Ghaffar. Jadi atau kita minta aja Ustaz ya dulu. Kita minta aja Ustaz Yahya dulu untuk mengisi. Nanti Ustaz Ghaffar sambil persiapan di sana di kamar kecil. Nanti pas keluar selesai Ustaz Yahya kita minta. Ya persiapannya agak sedikit lama. Ayo Ustaz, ya insyaallah akan mengisi sekitar 20 menit ya, atau 25 menit. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman azakumullah, para jamaah pengajian pagi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, maktubatullah Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak saja kita baca, tapi nilai-nilainya merembes menjadi perilaku keseharian kita. Dan insya Allah kemudian kelak dari kiamat, Al-Quran inilah yang menjadi syafaat, menjadi penolong kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya hari ini mohon maaf, edisi tentang penghuni surga saya belum membacanya karena satu dan lain hal. Jadi semalam cuma sempat membaca tafsirnya, nyari-nyari tentang penghuni surga, sudah tidak kuat ngantuknya, jadi tidur dulu. Dan celakanya bangunnya sudah tidak ada waktu lagi untuk membaca. Karena itu mungkin saya baca saja satu hadis yang tadi pagi sudah saya baca di surau kita, tentang orang yang masuk surga saja. Jadi mohon maaf untuk surau kita yang mungkin informasinya terulang lagi. Dan saya punya legitimasi untuk mengulang, karena kata Al-Quran, sesungguhnya peringatan terhadap orang mukmin itu bukan sesuatu yang selalu baru, kata dia. Karena untuk mengingatkan kita bersama-sama agar kita bisa ngambil manfaat, Salah satu asbabiyah juga yang menjadi penyebab orang masuk surga adalah amalan hati. Ya, amalan hati. Yang terbanyak
Dan yang terbanyak orang itu mendapatkan karunia Allah sebagai orang ahli surga adalah bukan banyaknya amal lahiriahnya, tapi bagaimana kemantapan hatinya. Kemantapan hatinya. Saya hanya ingin mengulang satu hadis saja, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithlu ukhudhin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencerca sahabat-sahabatku, karena kalau seandainya ada salah satu di antara kalian yang bersedekah dengan segunung emas, gunung Uhud, maka itu belum menyamai sedekahnya seorang sahabat yang hanya dengan 2 genggam tangannya berupa kurma atau berupa anggur, atau 1 genggam kurma di tangannya. Lihat perbandingan antara nilai sedekah yang dilakukan oleh sahabat dengan segunung emas. Oleh kita belum bisa menyamai amal dari sahabat, hatta itu hanya sekedar 1 genggam kurma. Kenapa ini? Karena amalan hatinya yang berbeda, keyakinannya, ketulusannya, keikhlasannya kepada Allah SWT, keikhlasannya kepada Allah SWT. Dan salah satu amalan hati itu adalah yang digambarkan di dalam cerita yang sangat terkenal di kalangan kita semuanya, adalah orang yang tidak hasud kepada Allah SWT. Tidak hasud kepada Allah, pada kita semuanya. Tidak hasud kepada salah satu orang mukmin, tidak memiliki rasa dengki kepada siapapun saja di kalangan orang-orang mukmin. Ya. Kita masih ingat cerita yang sangat populer di kalangan orang Islam. Contoh orang yang kata Rasulullah disebut sebagai rajulun min ahli jannah, sebagai orang yang masuk surga, ketika sahabat menginap karena hanya ingin mengetahui bagaimana kepribadian dia tidak dapati amalan yang istimewa yang dilakukan oleh orang ini. Malamnya juga tidak sholat malam, biasa saja. Hanya kalau dia badannya bergerak ke kanan atau ke kiri di malam hari, dia selalu menyebut nama Allah, dia bertakbir dan seterusnya. Ketika sahabat kemudian bertanya, apa sebenarnya yang engkau miliki dari amal-amalmu, kenapa Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga? Kata orang itu, sesungguhnya aku tidak memiliki amal kecuali yang kau lihat. Ya, ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghithan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Kata dia, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa kecuali yang kau lihat ini. Hanya aku tidak memiliki rasa iri dan dengki kepada satupun orang muslim di dunia ini. Untuk tidak hasud dan tidak dengki bukan amalan lahir, tapi amalan batin, amalan batin, amalan batin. Dan ini yang menjadikan kita menjadi ahli surga atau tidak. Sungguh-sungguhlah melakukan amalan batin, dan sangat banyak amalan batin yang bisa kita lakukan. Di antaranya tidak dengki, tidak iri, tidak hasud kepada orang, ikhlas kepada Allah SWT, husnudzon kepada Allah SWT, tawakal dan seterusnya. Ya. Insya Allah di kesempatan yang tidak ujub, tidak riya, ya, tidak ujub dan tidak riya, Ibnu Hazim Salamah bin Dinar ketika dimintai tausiah oleh Sulaiman bin Malik, kata Sulaiman, mahadal jafa, kata dia, bagaimana kemesraan kita ini? Kata Sulaiman, bagaimana kemesraan itu hanya untuk orang yang saling bersahabat, sementara saya tidak mengenal Anda dan Anda pun juga baru ketemu saya dengan hari ini, kata Sulaiman bin Dinar. Apa kata Sulaiman bin Dinar pesannya kepada kita semuanya? Akhfi hasanatak kama tukhfi sayyi'atak. Sembunyikan kebaikan amalmu itu sebagaimana engkau menyembunyikan amal burukmu. Wala takunanna mu'jaban bi'amalik. Dan jangan kamu takjub dengan amal baikmu, dengan amal baikmu. Fala tadri asyaqiyun anta am sa'idun. Karena kamu tidak tahu apakah kamu itu orang yang celaka atau kamu itu orang yang berbahagia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di
di hadapan Allah SWT. Salah satu amalan hati adalah tidak ujub dengan amal baik kita, tidak riak dengan amal baik kita. Dan itu yang menjadikan kita peluang untuk menjadi rajulun min ahlil jannah. Insya Allah minggu depan kita akan menggali lagi hadis-hadis berkenaan dengan orang-orang yang menjadi ahli surga. Insya Allah habis ini nanti Ustadz Ghaffar mencerai kita dengan hazanah ilmunya. Tadi sudah diintroduksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara singkat, semoga Ustadz Fadil cepat datang. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Kita masuk ke ayat 118 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini masih menginformasikan tentang penentangan demi penentangan, tidak hanya khusus orang Yahudi hari ini Bang Jul, tapi semuanya, termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang Nasrani dan Yahudi. Apa kata mereka? Waqala, dan berkata, alladzina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Siapa yang disebut dengan alladzina la ya'lamun? Ya, alladzina la ya'lamun. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang disebut dengan alladzina la ya'lamun adalah la ya'lamuna kitaballah syai'an li'annahum kuffar, yaitu orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kitab Allah sedikit pun. Kenapa? Karena dia kufar. Bukan Ghaffar, tapi kufar ya. Kalau Cak Ghaffar dia tahu banyak tentang ilmu, tentang kitab Allah ya. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia mengkufuri firman Allah SWT. Ini disebut dengan alladzina kafaru, alladzina la ya'lamun. Dalam pemandangan Allah SWT, orang yang di dalam otaknya tidak memiliki firman Allah SWT, tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada ajaran-ajaran agama yang ada dalam otaknya, tidak ada harganya di hadapan Allah. Dia disebut dengan orang yang tidak berilmu, alladzina la ya'lamun. Meskipun mungkin dia punya banyak ilmu dan segala macam, kalau dia tidak memiliki ayatullah di dalam hatinya, di dalam fikirannya, sebenarnya dia bisa dikelompokkan sebagai alladzina la ya'lamun, la ya'lamun ya. Wa qala alladzina la ya'lamun, ini bukan orang yang tidak pinter ya, tapi banyak orang yang pinter, termasuk zaman dahulu, ya. Dan berkata orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, kata Allah SWT, karena dia tidak punya pengetahuan dari kitab Allah SWT. Laula yukallimuna Allah, mengapa tidak Allah itu berbicara kepada kita secara langsung? Saya mau beriman ya Rasulullah, tapi kenapa Allahmu itu, Tuhanmu itu suruh ngomong langsung dong sama saya, kalau memang dia Tuhan, kira-kira kayak begini ya. Au ta'tina ayat, atau datangkan kepada kami ini, kita ini, the sign of Allah Subhanahu wa ta'ala, the sign of God, kata dia. Kadzalika, yang semacam itu, dua pola ini, satu minta Allah itu berbicara langsung, jadi tidak perlu pakai Rasul, tidak perlu pakai Nabi, langsung aja kalau kirim wahyu gitu. Kan dia kata kamu powerful, kira-kira kayak gitu. Kenapa kok tidak langsung saja ngomong sama saya? Atau kalau tidak, kasih dong sign-nya, kalau memang ada Allah SWT itu, biar kami ini percaya kepada Allah, kira-kira yang begitu. Apakah memang dua pertanyaan yang kayak begini ini, dua keinginan yang kayak begini mencerminkan keinginan untuk iman kepada Allah SWT? Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Karena ini adalah, kalau dalam bahasa Imam Ghazali, adalah pertanyaan yang muncul dari kekuatan syaitoniyah. Kekuatan syaitoniyah. Dalam hati kita ini, kan ada banyak drive. Sebagaimana rumus kita kemarin adalah bahwa yang memotivasi kita untuk melakukan tindakan, itu sebenarnya kan ada drive ya, di dalam diri kita ini. Yang semuanya biasanya orang memudahkan menjadi hati ya. Tapi sebenarnya dalam hati macam-macam, siap ditunggangi oleh siapa hati itu ya. Memang inna masdara kulli harkatin, kata para ulama itu sebenarnya adalah hati kita ya.
sumber dari semua gerakan yang kita lakukan ini, suluk yang kita lakukan ini, semuanya ada di dalam hati. Tapi persoalannya siapa yang bertengger di dalam hati itu? Ada kalanya kekuatan nafsu kita, kekuatan ghadab kita, dan ada yang disebut dengan kekuatan setan. Ya, kata Imam Ghazali, apa itu? Kemampuan untuk melakukan rasionalisasi, kemampuan untuk membuat cara berpikir kita ini seakan-akan benar, tapi padahal itu salah. Padahal itu salah. Sama dengan model pertanyaan kayak begini ini. Dia bukan untuk berusaha mengafirmasi atau membangun keimanan ya, yang sebelumnya dia tidak miliki di dalam hatinya. Sama sekali bukan karena itu motifnya. Tapi karena hanya untuk mencari usaha-usaha yang lain. Seperti Bani Israel. Kira-kira kenapa begini kayak begitu. Ya. Bukan berangkat dari usaha untuk benar-benar paham terhadap sesuatu. Ya. Dua perkara ini muncul ke permukaan. Kita lihat nanti selanjutnya. Kadzalika, karena itu kata Allah, yang semacam itu, qala alladzina min qablihim, sama dulu pernah juga diucapkan oleh orang-orang zaman dahulu. Ya. Kenapa? Karena sudah banyak dulu yang melakukan itu. Ya. Kita ingat misalnya orang-orang umatnya Nabi Musa misalnya, kita ini tidak akan beriman hatta narallah jahrotan, kata dia. Kami ini tidak mau beriman kecuali sampai kami ini bisa melihat dengan mata kepala kami ini Allah SWT. Ya. Kalau sudah begitu kan iman nanti Musa. Apakah kalau nanti Allah sudah melihat, mereka bisa melihat mereka iman? Enggak juga. Sama persis seperti orang-orang dahulu, sama seperti kaum Tsamud misalnya, kaumnya Nabi Lut misalnya. Ya, yang kata dia, coba kalau memang nanti ada buktinya, kita akan iman. Sudah dibuktikan oleh Allah SWT. Dari bukit yang berupa batu-batuan itu muncul si camel, ya, muncul naqatullah, ya. Apakah mereka kemudian percaya setelah muncul tiba-tiba ada onta keluar dari bukit itu yang tidak ada emaknya, udah keluar jadi si camel, ya, di surat apa itu? Naqatullahi wa suqyaha. Surat apa muncul? Fakadzabu fa'aqaruha, itu surat wasyamsi wa duhaha, ya, wasyamsi wa duhaha. Apakah mereka kemudian beriman setelah mendapatkan itu semuanya? Sama sekali tidak. Dan apa bahkan yang mereka lakukan? Menyembelih unta itu. Menyembelih unta yang menjadi design of Allah SWT untuk umatnya kaum Lut, yang dipimpin oleh orang yang dijuluki Allah sebagai orang yang paling jelek di antara kaum, ya, orang yang paling jelek di antara kaumnya. Kenapa? Karena dia yang melakukan inisiasi untuk melakukan penyembelihan terhadap si camel itu. Ya, penyembelihan. Namanya Qudar bin Salif kalau saya tidak keliru. Ya, orang yang sangat buruk itu. Dia melakukan penyembelihan. Dia yang memanggil-manggil kaumnya, mengajak untuk melakukan pembunuhan terhadap untanya. Bukan Nabi Lot, untanya Nabi Su'aib, ya, untanya Nabi Soleh, ya. Fanadu, kata dia itu, yang mereka mengajak-ngajak kaum-kaumnya, ya, teman-temannya semuanya itu, ya, kemudian fata'a atau fa'aqar, kata Al-Quranul Karim. Ini yang sama dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Mereka juga menuntut dua itu. Bukan untuk membangun kepercayaan, tapi hanya untuk memberikan alasan yang bisa dia terima agar kalaupun dia tidak beriman itu dia merasa tidak bersalah. Itu yang disebut dengan kekuatan setan. Kayak beginilah. Ada tsunami di Aceh. Kemudian dia ini orangnya kikir, nggak mau nyumbang. Tapi kan sebenarnya orang itu kalau tidak mau menyumbang, dia menyalahi ruhaninya. Jauh di dalam hatinya itu, dia merasa bersalah. Saya punya uang kok saya tidak nyumbang. Itu malu sebenarnya pada dirinya. Lah, setan itu pinter membikin kita, meskipun kita melakukan perbuatan yang tidak patut, tapi kemudian kita merasa aman dengan tindakan itu. Bagaimana? Dengan cara dirubah cara berpikirnya kita. Enggak Pak, memang itu Aceh itu kena tsunami gara-gara di sana banyak maksiat, gara-gara di sana itu, jadi pantas itu. Jadi kalau saya tidak nyumbang itu fine. Kira-kira begitu. Nah, ini namanya pikiran setan, sehingga membuat kita merasa nyaman dengan perbuatan yang tidak baik yang ada di dalam diri kita.
semacam excuse terhadap diri kita pribadi. Nah itu hati-hati, sama dengan kayak gini. Saya wajar saya tidak iman ini. Karena apa? Wong mana buktinya? Lah wong kalau memang dia Tuhan kan dia bisa ngomong langsung sama saya. Kira-kira kayak gitu. Laula yukallimunallahu ta'tina ayat. Jadi semacam kemudian merasa aman dengan tidak imannya itu. Dengan tidak imannya itu. Dengan cara membangun pemikiran demi pemikiran demi pemikiran. Makanya ini juga terjadi tidak hanya di kalangan orang awam, bahkan di kalangan orang yang pandai. Banyak intelektual yang sebenarnya hatinya menyadari ada Allah, tapi dia cuma bongkar itu dengan pemikiran filsafat ini hanya untuk merancangkan, tidak apa-apa lah meskipun saya tidak iman. Meskipun dalam dalam batinnya, fitrah manusianya menyatakan saya salah ini, tapi tetap aja. Makanya ini orang yang sangat buruk, yang oleh Allah disebut dengan alladzina la ya'lamun. Kenapa? Karena ilmunya tidak mampu menjadi hidayah bagi dia. Ilmunya tidak jadi hidayah bagi dia. Di mata Allah, la ya'lamun. You tidak punya pengetahuan. You tidak punya ilmu. Karena sifat ilmu itu nurun. Ya, dia bisa mencerahi hati kita. Mestinya ilmu itu membimbing kepada kebaikan. Ini orang tidak punya ilmu, ya pasti dia tidak bisa terbimbing ke dalam hidayah Allah SWT. Kira-kira itu ayat ini. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Sebagaimana ucapan orang-orang dahulu itu kata Allah SWT. Tasyabahat qulubuhum. Ya, their hearts resemble each other. Hati mereka itu sama saja. Pada baik kata orang Madura ya. Sama saja. Hatinya orang kaumnya Nabi Syuaib, hatinya orang dulu yang juga meminta narallaha jahrotan itu sama dengan orang yang di zaman Nabi Muhammad yang meminta laula yukallimunallahu ta'tina ayat. Kata mereka, qad bayyannal ayat liqaumi yuqinun, dan sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda Allah SWT bagi kaum yang yakin. Bagi kaum yang yakin. Sudah setumpuk tanda Allah SWT itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sungguh akan kami perlihatkan tanda-tanda Allah SWT di seluruh cakrawala ini, di seluruh alam semesta, dan termasuk di dalam diri kita sendiri. Hanya persoalannya bukan tidak ada tandanya, kitanya yang buta. Di jalan itu sudah ada, tidak boleh stop di sini, orangnya aja yang terus saja misalnya. Sudah ada tanda merahnya, dianya saja yang terus melajukan kendaraannya misalnya. Bukan salah, bukan tidak ada sign-nya, tapi atau yang salah bukan sign atau yang memberikan penanda, tapi yang salah adalah orangnya yang tidak memiliki mata untuk melihat itu dan tidak memiliki pendengaran untuk mendengar tanda-tanda Allah SWT. Kita lihat penafsiran dari Ibnu Katsir secara singkat. Karena itu misalnya dua hal ini, pertanyaan ini, kata para misalnya Imam Baydawi misalnya atau Samutawalli Sya'rawi menyebut min babil inat wal kufri. Ini semuanya merupakan ya dua alasan ini memang bagian dari penentangan dan kekufuran mereka. Kira-kira kayak pintu penentangan kepada Allah SWT. Karena memang ini bukan pintu untuk mendapatkan hidayah. Seperti rumus yang dulu kita tahu ada dua model pertanyaan. Ada orang yang bertanya untuk membangun keimanannya agar dia makin iman, makin yakin. Ya, karena keyakinan terhadap Allah SWT itu berbeda-beda tiap orang. Apakah dia itu di ilmu yakin, atau dia di ainul yakin, atau dia di hakul yakin bahasa Al-Quranul Karim. Ya. Kalau orang itu hanya mendengarkan Al-Quranul Karim bahwa nanti akan ada neraka dan seterusnya, digambarkan neraka itu begitu hebatnya, itu namanya ilmu yakin. Dan ada orang yang sudah cukup dengan ilmu yakin itu. Dia percaya bahwa ada neraka dan dia berhati-hati menjaga dirinya untuk tidak terjerembab kepada neraka. Ada orang yang belum mau itu beriman sampai dia naik ainul yakin, dia baru sadar ada neraka kalau ketika semua orang nanti melihat neraka. Ya. Ketika seperti di surat di mana itu di An-Nazi'at, Allah menyatakan nanti semua orang akan melihat neraka jahim. Semua orang. Itu disebut dengan ainul yakin. Ada lagi orang yang tidak mau masih beriman kayak begitu itu. Sampai apa?
dia ditenggelamkan Allah di dalam neraka. Sebagaimana misalnya di surat Al-Waqi'ah ya, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Apa kata Allah? Inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Lah kalau sudah cemplung masuk neraka nggak bisa lagi, nggak yakin gimana, udah kebakar. Ya, haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Kata Al-Qur'anul Karim. Kata Al-Qur'anul Karim. Lah, kalau orang yang bertanya dalam persoalan keagamaan untuk membangun keyakinan, ini yang baik. Tapi kalau model kayak begini ini bukan untuk membangun kepercayaan, membangun kekufuran, membangun penentangan kepada Allah SWT. Ya. Kita baca tafsir Ibnu Katsir secara singkat saja. Qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala Rafi' bin Huraimalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad in kunta rasulan minallahi kama taqul. Lihat ini kata Rafi', salah seorang penentang Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, jika kamu itu benar-benar Rasul dari Allah SWT sebagaimana yang kamu ucapkan itu, kata dia, faqul lillah, maka katakan pada Tuhanmu, kata dia, fayukallimna hatta nasma' kalamah, kata dia, ngomong saja, suruh saja ngomong kepada kita ini sehingga kita ini mendengar ucapan dia. Satu kesalahan apa yang dia lakukan adalah bahwa mereka menyamakan posisi dirinya dengan Rasul dan Nabi. Ya, Rasul dan Nabi. Yang bisa dapat wahyu Allah itu adalah Rasul dan Nabi. Dia menganggap dirinya ini kira-kira sejajar lah secara status spiritual. Oh, gak mungkin, itu satu yang pertama. Wahyu itu haknya para nabi, haknya para rasul, ya, dan seterusnya. Ini kok tiba-tiba ada orang ngaku dapat wahyu seperti Ghulam Mirza Ahmad, ya. Seperti Ghulam Mirza Ahmad yang sekarang, ya, meskipun tindakan itu harus kita harus kita salahkan, apalagi sangat brutal, tapi saya tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukan tindakan itu. Tapi memang Mirza Ghulam Ahmad dipercaya mendapatkan wahyu, ya, wahyul muqaddas lagi, dikumpulkan jadi satu sampai jadi kitab, ya, kumpulan wahyu untuk nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad, gitu, dan seterusnya. Nah, dan itu salah, tidak mungkin. Pertanyaan ini salah dari satu hal, bahwa wahyu hanya bisa diperoleh oleh nabi dan rasul. Maka kalau kita kemudian bertanya, kira-kira kita saja, saya mau iman asalkan dapat wahyu, memang saya apa mau minta wahyu, kira-kira gitu. Gak bisa mengukur dirinya. Ini contoh pertanyaan yang tidak berangkat dari keimanan. Ya, kalau orang punya iman, tidak mungkin punya pertanyaan gini, dia bisa mengukur, saya bukan nabi, maka pertanyaan saya tidak akan melampaui sesuatu yang tidak mungkin bisa dipercaya dalam agama, yakni seorang mendapatkan wahyu, seorang mendapat wahyu, ya. Itu yang kesalahan yang pertama. Yang kedua, tidak bisa wahyu Allah itu bercakap-cakap langsung dengan manusia. Ini juga karena sama seperti mana di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun hatta Rasulullah SAW yang bisa langsung bercakap-cakap dengan mendapatkan wahyu langsung dengan Allah SWT, dari Allah SWT, ya, kecuali dengan perantaraan Rasul, ya, di balik tabir sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim itu dijelaskan bagaimana proses penerimaan wahyu, ya, atau Allah langsung masukkan di dalam hatinya, ya, dan seterusnya. Nah, bisa ngomong-ngomongan gitu, memang siapa mau langsung bisa melakukan conversation dengan Allah SWT. Itu dua kesalahan yang dilakukan dengan dua pertanyaan ini. Tetapi karena memang pertanyaan ini ditujukan bukan untuk beriman kepada Allah SWT, hanya menentang, fa anzalallahu fi dzalika min qawlihi, maka Allah menurunkan, ya, karena pertanyaan Rafi' ini dengan apa? Dengan ayat ini, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu ta'tina ayat. Wa qala Mujahid fi qawlihi wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimullahu ta'tina ayat qala an-nasara taquluhu. Kata Mujahid bahwa yang disebut dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang bertanya dua ini adalah orang-orang Nasrani,
pendapat ini dipilih dipilih oleh Ibnu Jarir karena konteksnya sesuai, kata dia. Kita lanjutkan sedikit. Menurut Imam Qurtubi, laula yukallimuna Allah lau yukhatibuna binubuwatika ya Muhammad. Menurut Ibnu Katsir, ini pendapat yang kedua ini yang dianggap lebih general, ya, lebih tepat. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Mengapakah Allahmu, Tuhanmu itu tidak berbicara langsung kepada kami, wahai Muhammad. Wa qala Abu al-Aliyah wa Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Sudi fi tafsir hadhihi al-ayah hadza qawlu kuffar al-Arab. Ada lagi yang menyebutkan perkataan ini adalah perkataan orang-orang kafir Quraisy, orang kufar Arab. Kadzalika qala alladziina min qablihim qaluhum al-yahud wan nasara. Yang ucapan orang-orang kafir Arab ini sama dengan ucapan atau pertanyaan atau permintaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa yu'ayyidu hadzal qaul wa anal qailina dzalika hum musyrikun al-Arab qauluhu ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'minu hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun, seperti di surat Al-An'am, ya, seperti di surat Al-An'am. Sama halnya kata Al-Qur'an bahwa pertanyaan dari orang-orang kafir Arab sama persis dengan pendahulunya dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, sebagaimana terungkap di surat Al-An'am, saya singkat saja ini, atau di surat Al-Isra dari ayat 90 sampai 93, ya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Misalnya mereka berkata, kami ini sekali-kali tidak iman sampai Allah itu mengeluarkan air dari tanah itu, keluarkan mata air, ya. Au takun laka jannatu min nakhili wa an, dan seterusnya itu. Silakan dilihat sendiri saja untuk mempersingkat. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaa'ika wa nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'atau 'utuwan kabira. Misalnya lagi seperti di surat Al-Furqan untuk mengungkapkan bagaimana omongan-omongan orang-orang dahulu. Misalnya mereka menyatakan, sekali kami tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah SWT, sampai apa? Kami bisa melihat malaikat, ya. Misalnya malaikat, ada malaikat yang turun, ya, kepada kita ini untuk ngasih tahu firman Allah, atau au nara rabbana, atau kami melihat Tuhan secara langsung. Sungguh mereka itu telah berlaku sombong, ya. Atau lagi di surat Mudaththir banyak sekali contoh-contoh penentangan dari orang-orang sebelum orang kafir Quraisy, orang Arab menentang kepada Rasulullah SAW yang diungkap di sini. Tapi kita singkat saja. Masih ada 2 ayat lagi, misalnya di surat An-Nisa sama persis, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah, ya. Sama ahli kitab juga minta kitab itu langsung, kitab wahyunya itu langsung aja diturunkan dari langit, ya. Sama dulu umatnya Nabi Musa bahkan bertanya lebih dahsyat lagi, yakni bertanya tentang bisa melihat Allah secara langsung. Wa qauluhu tashabahat qulubuhum, ya. Karena penentangan mereka sebenarnya bermuasal dari sikap yang sama, ya. Kalau orang itu memang dasarnya sama, tidak mau menentang kepada Allah, nanti implikasinya kelihatan akan sama saja. Hanya mungkin kalaupun ada perbedaan, hanya tipe pertanyaan mungkin, hanya tipe penentangan saja, tapi basicnya sama mereka itu. Basicnya sama. Ini yang mau ditekankan sebenarnya. Dan ini berlaku umum sampai hari ini. Sampai hari ini. Dengan berbagai modelnya orang menentang Allah wa Rasuluhu, ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak minta bisa melihat Allah dengan mata kepala, ya. Sudah makin canggih lagi cara orang menentang Allah SWT.
Ya, kaum ateis misalnya, wah dengan pembuktian segala macam hanya untuk menentang Allah SWT. Kalau memang Allah ada, mengapa ini, atau seperti orang-orang umum atau orang-orang ateis umum yang menyatakan kalau memang ada Allah, mengapa ada bayi yang mati misalnya. Mengapa ada orang yang bersalah kok harus mati kena sambar petir misalnya, kena kebeledosan gunung misalnya, dan seterusnya ya, dan segala macamnya. Tidak ada, mana Tuhan itu? Mengapa Tuhan tidak membela orang yang itu kalau memang ada Tuhan misalnya. Ini sama, hanya berangkat bukan dari usaha untuk beriman kepada Allah SWT, hanya menentang saja, karena dasarnya memang sudah tidak mau gitu, dasarnya mau. Hanya perkembangan penentangan itu berubah-ubah sepanjang zaman. Tapi Al-Quran menegaskan tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama saja sebenarnya. Tasyabuh, sama, serupa hati mereka itu, kata Al-Quran. Kena asbahat qulubu musyrikil Arab quluba man taqaddamahum fil kufri wal inati wal utuwi. Kata Allah SWT, sesungguhnya hati orang-orang musyrik, orang-orang Arab itu sama dengan hati orang-orang yang mendahului mereka. Dalam hal apa? Kekufuran, penentangan, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya. Seperti ucapan orang-orang sebelumnya, kalau rasulnya itu datang, dia bilang apa? Sahirun aw majnun. Ya. Nabi itu hanya seorang tukang sihir atau orang gila, saja. Dan itu juga menjadi kemestian sejarah, ya, bahwa orang yang mendakwahkan ajaran Allah SWT selalu ada penentangan, ya. Semakin keras, semakin tinggi kualitas seseorang, semakin keras juga penentangannya, ya. Tidak ada nabi yang tidak punya musuh, tidak ada nabi yang tidak punya musuh, tidak ada nabi yang semuanya well accepted by anybody, nggak ada. Semua memiliki musuh, ya. Rasulullah tambah lebih parahan lagi, ya. Tidak hanya sekedar musuh dengan ucapan, usaha pembunuhan berkali-kali dan seterusnya. Kenapa? Karena musibah yang lebih besar memang adalah musibah yang dialami oleh para nabi. Fumal amsal fal amsal dan seterusnya. Jadi kalau berdakwah maunya enak-enak saja, ya tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Namanya orang berdakwah pasti ada cercaan, pasti ada sindiran, bahkan pembunuhan dan segala macamnya. Tinggal kita ini berada di posisi di mana saja. Semakin kita tinggi, semakin segala macam ujiannya itu, semakin banyak ujiannya. Karena itu asyadul bala, berat-beratnya ujian itu ya yang dialami oleh para nabi, ya. Nabi Ibrahim dibakar, ya, dan segala macamnya itu, Karena itu harus sabar di dalam berdakwah. Kayak apapun, harus punya mental sebagaimana yang dilukis Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim. Nggak peduli, nggak merasa sedih, nggak khawatir dengan cercaan orang, dengan caci maki manusia. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pujian manusia. Yang diharapkan oleh pendakwah adalah keridhaan dan pujian dari Allah SWT. Mental itu yang harus dimiliki. Mental itu pula yang dimiliki oleh semua nabi. Kita lanjutkan. Wa qawluhu qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda Allah SWT bagi orang yang yakin, ya. Wa qad waddahna, kata Ibnu Katsir, sungguh telah kami wadahkan. Allah telah menjelaskan, menggamblangkan apa ad-dalalat, ya, dalil-dalil, indikasi-indikasi ala sidqir rusul bima la yuhtaju ma'a ila su'alin akhar wa ziyadatin ukhra liman aiqana wa saddaqa wa taba'a rusul, ya. Bagi orang, Allah sudah menjelaskan begitu gamblangnya indikasi-indikasi yang menunjukkan kebenaran utusan itu. Rasul, semua nabi diutus dengan mukjizat, dan mereka tetap tidak percaya. Sebenarnya Fir'aun, ya, sudah berubah jadi ular, ya, mulai dia bilang, wah, apa kata dia? Qalu amantum lahu qabla an adzana lakum. Itu orang-orang tukang sihir itu mulai beriman kepada Nabi Musa. Apa kata Fir'aun bilang?
innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Lihat kata Firaun. Oh, memang Nabi Musa ini ternyata gurumu ya. Yang dia menggunakan kata akbar. Memang gurumu ternyata ini. Pantesan kamu nurut sama Musa. Kamu sekarang iman. Lihat tuh. Padahal ini benar-benar mukjizat ya kayak begitu. Dasar memang orang tidak beriman. Ya. Begitu orang-orang tukang-tukang sihir itu beriman kepada Musa dan disuruh membelot tidak mau, itu yang disebut qala amantum lahu, kamu beriman kepada dia qabla an adzana lakum, sebelum engkau mendapatkan izin dariku, you tetap aja mau beriman. Innahu, sesungguhnya Musa itu lakabirukum, pembesarmu. Wah, gurumu ternyata ini, syekhmu ternyata ini. Itu maunya. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, yang ngajarin kamu sihir. Tahu artinya sama saja, memang ini sama-sama sihirnya. Kira-kira begitu. Ya. Itu dasar memang sudah tidak percaya, dasar tidak percaya. Nah, padahal sudah sedemikian gamblangnya untuk konteks hari itu ya. Nanti itu hari ini apa yang tidak mengantarkan sebenarnya apapun di dunia yang tidak mengantarkan penunjuk kepada Allah SWT. Hatta Al-Quran menyatakan hubungan suami istri juga bagian dari ayatullah. Ya, ditetapkan bahwa si Fatimah menikah dengan si Ali bin Abi Thalib wa min ayatihi. Itu semua the sign of Allah SWT. Bagaimana ceritanya Bang Jul yang ada di Aceh bisa dapat suami istri dari Jambi ya Bang Jul? Kalau keliru ya yang kedua lah Bang Jul kan. Ya. Semua itu rahasia Allah SWT kalau mau kita renungkan, Jadi kalau masih ada orang yang menentang Allah SWT, patutnya kita ini memiliki diletakkan di mana otaknya kira-kira itu. Sebegitu banyaknya dalil yang mengindikasikan eksistensi Allah SWT, kemahakuasaan Allah SWT dan seterusnya. Kalau orang masih terus tidak beriman, tidak taslim, tidak submit kepada Allah SWT, ini kan sangat keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Yang wasaddaq wa tabar rasul, bagi orang yang membenarkan Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para Rasulullah wa fahama ma ja'u bihi 'anillahi tabaraka ta'ala, dan orang-orang yang memahami apa yang datang dari Allah SWT kepada mereka. Ya sudah terlalu banyak bukti-buktinya, itu sudah terlalu banyak, baik dari zaman dahulu hingga hari ini, dengan seluruh segala macam dalil yang mestinya mengantarkan orang kepada pemahaman tauhid, mengantarkan kepada keyakinan akan adanya Allah. Wa amma man khatamallahu ala qalbih, adapun orang yang memang Allah sudah kunci mati hatinya, yang memang dia enggak mau menerima karena terlalu banyaknya dosa hatinya yang sudah berkarat, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, ya, orang yang memang di matanya ini sudah ditutup oleh Allah SWT, sudah ketutup orang ini karena ditutup oleh dosa-dosanya. Faulaika alladzina qala Allah Ta'ala, itulah orang-orang yang disebut Allah SWT di dalam ayat Yunus, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Ya. Meskipun datang kepada mereka setiap ini ayat Allah SWT sampai mereka lihat hadul aliyah, tetap aja mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini yang memang sudah ditutup mati hatinya. Mukjizat demi mukjizat, ya. Pengetahuan demi pengetahuan tidak mengantarkan mereka untuk mengimani Allah SWT, tapi terus-menerus bangkang ya kepada Allah SWT. Ini puncak dari penentangan, Kenapa? Karena yang sakit bukan otaknya, yang sakit bukan telinganya, tapi yang sakit apa? Hatinya. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Ya, dia punya hati tapi dia tidak gunakan. Ininya hidup ya. Lahum udhunun yasma'una biha. Dia punya telinga yang dia mendengar dengan itu, dapat itu dengerin pengajian ya, tapi tetap aja hatinya tidak bisa menerima. Dia melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Allah SWT, tapi matanya tidak menjadi pengantar untuk taslimnya kepada Allah SWT.
pesan dari ayat 118 dari surat Al-Baqarah ini, yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya adalah satu, bahwa hati itu penting. Semua tindakan orang bermula dari hatinya. Kalau hatinya sudah sakit, maka tindakannya juga merupakan buah dari hati yang sakit itu. Hati orang-orang di zaman Rasulullah yang melakukan penentangan kepada Nabi, dalam pandangan Allah sebenarnya sama dengan hati orang Yahudi Nasrani zaman dahulu yang juga menentang nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa? Karena kekufuran, penentangan sebenarnya dilihat Allah bukan pada bentuk lahirnya, tapi pada hatinya. Pada hatinya. Penentangan bisa bervariasi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, tetapi hati manusia itu yang sama. Hati manusia yang sama. Semoga kita ini tidak memiliki hati yang menentang kepada Allah SWT. Kita dijadikan hati yang taslim, hati yang menerima ajaran-ajaran Allah SWT. Hati sebagaimana yang digambarkan dalam hadis sebagai tanah yang kalau dapat guyuran hidayah, guyuran air hujan, ya, revelation of Allah SWT ini langsung diserap dan menumbuhkan bunga-bunga, sehingga ada buah yang kita rasakan. Ada buah. Jangan seperti hati yang kata hadis itu, ketika air hujan itu mengalir padanya, tidak satupun air yang bisa terserap dan hanya geluncur saja itu airnya. Paling minim ya hati orang yang yang airnya menggenang, ya, airnya tergenang, diserapnya juga belum sedikit dan belum bisa melahirkan bunga-bunga. Itu hati orang yang masih banyak fasiknya. Tapi hati orang yang baik adalah setiap dia mendapatkan wahyu Allah SWT, setiap dia membaca ajaran-ajaran Islam, setiap dia mendapatkan ajaran-ajaran agama, itu meresap di dalam batinnya dan melahirkan bunga-bunga kehidupan, melahirkan buah dalam hidup ini. Ada hikmahnya, ada buah yang nampak dari kehidupannya. Ya, jangan sampai pengetahuan itu hanya menjadi genangan air, flooding nanti itu tubuh kita. Ya, gak ada gunanya ilmu yang tidak bisa menghasilkan, tidak bisa menumbuhkan vegetation, gak ada buahnya, gak ada bunganya. Itu sama seperti itu. Orang yang hanya ilmunya tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang menjadikan agama ini benar-benar menjadi cara untuk merubah diri kita untuk makin mendekat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yahya. Alhamdulillah Ustaz Fadil sudah datang. Insya Allah akan mengisi sekitar 25 menit. Nanti akan ditutup masih oleh Ustaz Ghaffar. Langsung 10 menit Ustaz Ghaffar. Perkenalan dengan jamaah Ustaz yang belum kenal dengan Ustaz Ghaffar. Diizinkan ya Pak Imam Suruh kita, insya Allah. Diizinkan ya. Tergantung MCV. Tergantung MCV, Pak Presiden MCV tidak minta izin. Fadal, Ustaz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin, nabiyyina Muhammad alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. We begin by praising and thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for all of the bounties and all of the ni'mas that He has bestowed upon us. And that there should be nothing that we say or nothing that we do except by beginning by praising and thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Because we know that each and everything that happens in our life only happens by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Each and every event that happens, each and every situation that eventuates, each and everything happens only by the will and the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm very happy today to see that there is a lot of youth, mashallah. Of course, every week that we come here, there's a lot of youth, alhamdulillah. But in particular today, I see there's a little bit more, and this is an amazing thing. Because what the youth don't realize is by them being here today, it is a preparation for them for tomorrow. And this is something that I didn't really understand as a concept. We think that just by being, we think sometimes, especially as youth, we come here to the mosque because, Mummy and Daddy said so. We really didn't have much of a choice. We're here. They woke us up from a nice warm bed this morning, and they said we're going to come to the mosque. And mashallah, they're keeping the straight faces, and it's a beautiful thing. But what we have to realize, right, is that when we are being put in places and we are being put in a habit of attending the masajid, attending the masjids, attending Islamic lectures, just being in that habit of being here, and this is actually a message for the parents. Do not ever underestimate the power and the effect the majlis or anything that has to do with the masjid has an effect on your child. Do not underestimate it. Whether that starts from going to daily prayers like Fajr and all the daily salah through the day, to the events that happen at, if it was midday on the weekend, or if it's at night during the weekend, on Friday night, Saturday night, whatever it is, whatever nights we have events. Do not underestimate that habit of being in the masjid. Because I can tell you something from my own personal life. When my father used to take me, he used to take me to Faulkner or the Tabligh, the headquarters, the markaz. And I used to be going to these places from a very young age, just going week after week after week. And I would actually be going on khuruj, on 3 days, and the jawlas, and I would just be going through the motion. I used to know what to say. I used to know the 6 points, and I used to know all the little bayan of the night or whatever it is. And as you travel, you learn a little bit more here and there. But did you know that it didn't really click until I turned 18? I didn't really understand anything until I turned 18.
I had already memorized everything I know the 6 points. If anyone had to ask me any question about it, I would know what to say. I would know they're all the right answers. You know, if you really want to think, you know, ask your child will know all the right answers. They know exactly what you want to hear. But that's just the habit. You know, and of course from the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, by us paying this regular attention to being always surrounded in this awesome event of the masjid. You know, sometimes people think only if it's an event will be at the masjid, only when there's a kuliya subuh, only when there's a, which is not too bad, which is still okay. But what I'm trying to say is even the daily prayers like Fajr, and this is something which needs to be supported 100% from the parent side. It can never only just be the child's responsibility. And so just by coming here and subhanAllah, you know, it was an amazing development in my own mind. I was amazed at myself. You know, we always talk about Iman, you know, the kalima La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, and I would know that the reality of that is that there is, you know, we really, you know, it's all about understanding how we remove any other belief or yaqeen in the creation that we have today. Simple things like this. I turned 18, all of a sudden so many things made sense. And then I asked myself the question, what was it? You know, I've heard many good talks in my lifetime, but really at the end of the day I realized it's not what you hear, but it's what you regulate yourself to always hearing. Yes, something you may hear may change your life. Something you may hear may affect you in one way or the other. But if you're not going to be continuous, if you're not going to maintain, you know, the perseverance of going day in, day out, week in, week out, to go to these events, kuliya, subuh, whatever lectures there are that happens in town, if we have to first go through that motion. And that's what I realized afterwards. I realized that it was only after I actually had to struggle. It's the coming back to the concept of struggling, the concept of making up Fajr time, bringing us out to the masjid week in, week out. We have to go to a lecture every week or at night or wherever it is, or Friday night when everyone else is having fun and we are coming to the masjid. And we go through the pain and you go through that sacrifice. And because you've reached a stage where it's just become a habit. It's no longer, you know, it's no longer just your father or your mother telling you need to be there, but you're now going because you're now in the habit of going. And you go through that sacrifice. You go through a phase where you think to yourself, man, is this all? Is there anything else after this? Am I going to achieve anything after this? And then I thought to myself, subhanAllah. You know, Allah subhanahu wa ta'ala has already told us, you know, even when the believers, you know, and Allah subhanahu wa ta'ala would test them. You know, they would test them to a point where they ask themselves, where is Allah? Where's the help of Allah? Mata nasrullah? They have to reach a stage where they go, Mata nasrullah? When is the help of Allah going to come? You know, we always say, inshallah, you do the right thing, Allah will be on your side. You do the right thing, you do the sacrifices, Allah will help you in your life. But then a lot of people realize that the more the religious they become, all of a sudden things get harder. All of a sudden things don't always go the way they want. All of a sudden we get all these tests and all these trials that come in our way as barriers towards walking towards Allah subhanahu wa ta'ala. But this is actually the sunnah of Allah, really. It is all in the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, the way Allah subhanahu wa ta'ala wants a person to really achieve that understanding, to achieve that true inner vision in themselves will only come through that process. It is a process.
It is a process that we go through in our life. The hardships. Right now, as a child, what the hardship is? Just being good to your parents. Your parents ask you to come, you got to keep that smile on your face and you say, okay, I'm coming. Yeah, we want to stay at home, man. We got all these, we want to really, do our own thing. Because, at this age, especially at a teenage age, we start thinking that we know everything. It's a teenage stage. You go there, I know everything. You don't tell me what to do, I know. And when parents say, no, just come, just learn Quran. No, just come, just listen. And you say, oh, it's a struggle. But I'm telling you, that struggle is a beautiful one. Because what you get from that struggle is priceless. Remember, to attain something in life, you have to go through a struggle for anything. And all the adults here understand that. That's why our parents are willing to wake up every day, whatever job they have, they're willing to do it day in and day out because they know this is the formula to how they get money at the end of the day. For those who are studying, they know they have to study hard, stay up late, do late nights, stay in university, sacrifice their time now because they know that's what they need to do to achieve the result and the fruits at the end. It's like planting a tree. And this is actually an exercise everyone should go through. The whole beauty of life and the whole process is like growing up a plant or a tree. There's a lot of hard work. When the farmers are sowing the seeds, they sow their seeds in the season, which is at least a few months before the right season before it starts growing. They have to do all the hard work, and they're not going to see the results immediately, but they're doing the hard work now because they know there is something afterwards. And this, my dear respected brothers, especially for my young brothers and sisters, this is the struggle right now. We are all working together to sow that seed for the future. It's not about right here, right. And as parents, we have to also understand that this is a process. There really isn't an instant good. Really. If parents are expecting their children to go from zero to hero, they're dreaming. And if the child does all of a sudden become instantly good, I'm telling you there's something not right. All the processes of Allah subhanahu wa ta'ala take time, and that is the beauty. Allah, the system of Allah is that it takes time. It takes time. Mata nasrullah. When is the help of Allah? Ala inna nasrullahi qareeb. Allah always reminds himself, no, just relax. Don't worry. Allah's help is near. Everything that's what they say, good things take time. All good things take time. And that's such a beautiful example that I love to always use. Just to give an idea, an understanding of what slow beauty is all about. And that is like sunrises or sunsets. If the sunrise and the sunset wasn't as slow, it's beautiful because it takes time. People love to go towards the sea to watch the sunset because it's just a beautiful, spectacle of the sun going down, the colors of the sky until it sets, until we cannot see it anymore. Do you think that the sunset will be beautiful if it had to go instant from up to down? Now it's sun, now it's light, now it's dark, of course the beauty will be gone. And the beauty is in there because of the process. It is a process. Everything in life is a process. We have to understand that the law there's a law of process in everything, whether it's building up a child, whether it's even nurturing or achieving anything in our lives. I speak today on this short reminder for myself and for all my brothers, my youngsters, and all my elders, that we should understand, number one, that
as long as we do the hard work and the struggle and we remain patient in that struggle, then inshallah you will see the fruits soon. You can never give up hope. Never give up hope. You know, for some people, the tawfiq of Allah takes maybe 1 year. For some people, it takes 10 years. And for some people, the tawfiq of Allah maybe takes 10, 20, 30, 40, even 50 years. But you know what? It's the process. It's the beauty of the process that matters. And that as long as we maintain our hope in Allah subhanahu wa ta'ala, as long as we maintain that patience, perseverance in Allah subhanahu wa ta'ala, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya ayyuha alladhina amanu isbiru. O you who believe, have patience. وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. And even further than that, perseverance and continuation. Remain steadfast in what you do. وَاتَّقُوا اللَّهَ. And fear Allah. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. In order that you may be successful. The commandment is there. Above and beyond, Allah doesn't just say, isbiru, be patient. He says, wasabiru, and you know, you actually put the noun in that you have to be of those who are always patient. Warabitu, and to always remain constant on that. Wattaqullah, and to fear Allah. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. And just on that note, that is exactly the same process of the whole ummah today. The whole world, if we see tyranny and we see the troubles and all the sacrifices that we see happening around the Muslim world, it is still that process. It is the same thing. It is the struggle, the cleansing process of Allah subhanahu wa ta'ala for the preparation of the success for the believers, inshallah. And we put all our trust and our faith in Allah, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us, make us of those who believe, who have patience, who are steadfast, and fear Allah at all times. In all of that we all may be successful, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم جزاكم الله خير. السلام عليكم. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan dua pengajian, satu dari timur, satu dari barat ya, satu pakai bahasa Inggris. Ya, jadi kata Pak Yahya, Allah itu suka yang ganjil. Jadi butuh ada tiga penceramah. Untuk hari ini sesi tanya jawab diganti dengan 10 menit oleh Ustadz Ghaffar. Insyaallah ya bermanfaat bagi kita semua. Apa tausiah dari beliau, mohon kesediaannya Ustadz, dengan segala kerendahan hati ini kami ini memohon Ustadz Ghaffar ya memberi tausiah. Pengganti kami mengunjungi surau kita. Demikian ya. Silakan Pak Ustadz. Demikian ini saya, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, apapun yang saya bicarakan di sini tidak mencerminkan kualitas surau kita. Kalau disebut bahwa kita tahu kualitas surau kita, karena ada sedikit kecurangan di sini tanda kutip, karena saya ditodong. Kayaknya pesanan Pak Nel itu kayaknya. Dan kalau ini jadi pengganti dalam ilmu agama itu, ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Jadi bukan pengganti. Karena nggak siap gitu ya. Mungkin
akan terjadi pengulangan-pengulangan bagi yang mohon maaf yang pernah mendengar. Tapi dari dua pembicara Ustaz Yahya dan Ustaz Fadil sangat menarik. Pertama Ustaz Yahya memberikan kita tausiah tentang pentingnya amalan hati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, la yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Tidak bermanfaat perkataan kecuali dengan perbuatan. Wa la yanfa'u qaulun wa 'amalin illa binniyah. Dan tidak bermanfaat perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Dan kata para ulama, niat itu adalah perbuatan hati. Dia adalah ibadah hati. Karena itu para ulama mengatakan midarul Islam, ada fondasi-fondasi Islam itu ada dua hadis, yaitu tentang perbuatan zahir dan tentang amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan amalan batin didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu adalah tentang pentingnya amalan hati. Amalan hati itu yang menentukan baiknya perkataan dan menentukan baiknya amalan seseorang. Menurut Ustaz Fadil juga memberikan kita tentang perseverance, nggak pandai bahasa Inggris itu. Tentang apa namanya? Tentang keistiqomahan kita, dan tentang juga Ustaz Yahya mencuplik tentang ilmu. Para ulama mengatakan dulu banyak ulama yang menuntut ilmu itu tidak ikhlas di awal. Ini menariknya. Banyak ulama yang menuntut ilmu di awalnya tidak ikhlas, tetapi Allah SWT memberikan taufik kepada dia karena perseverance dia, kesabaran dia dalam menuntut ilmu. Karena itu Allah SWT dalam sebuah surat mengatakan ilmu seperti dikatakan Ustaz Yahya, ilmu itu seperti air hujan. Dia itu nanti yang akan membersihkan hati dari buih-buih kotoran. Karena itu kalau kita perseverance, kita bersabar dalam menuntut ilmu, maka Allah SWT akan membersihkan hati kita. Maka kita jangan bosan-bosan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu para ulama. Bagaimana para sahabat dulu, sahabat-sahabat kecil itu menuntut ilmu. Diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu sekitar masih kecil sahabat, karena beliau adalah sahabat yang kecil, umurnya masih 11 tahun. Beliau berguru kepada Zaid bin Thabit pada suatu hari, suatu siang yang sangat panas. Kemudian beliau masuk ke rumahnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sedang tidur kelululah. Beliau tidak mau membangunkannya. Kemudian beliau, karena rumah Zaid bin Thabit diceritakan itu ada pagar, kemudian beliau menerobos sedikit, kecepit. Ini masih kecil kecepit. Biasanya anak kecil pasti pernah kecepit. Gak pernah ada anak kecil tidak pernah kecepit. Kalau sudah tua kecopot. Nah, apalagi kalau Ustaz Yahya yang masuk rumah Pak harus panggil ambulan untuk masuk. Kemudian dia tunggu Zaid bin Thabit dalam keadaan panas, dia beber itu bahasa gelar sorbannya. Kemudian Zaid bin Thabit waktu asar bangun, beliau mengatakan subhanallah Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maha suci Allah, ini ada anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kenapa tidak kamu irsal saja seseorang, kamu utus seseorang, maka aku akan mendatangimu. Dan beliau mengatakan, la li'anna ilma yu'ta, dan tidak, sesungguhnya ilmu itu didatangi. Ini sepersis perkataan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, bahwa ilmu itu didatangi. Sekarang kita itu ilmu yang mendatangi kita. Kita punya uang, kita bisa mendatangkan ustaz-ustaz dengan uang kita itu. Tetapi kata para ulama, ada satu hal yang membedakan kalau ilmu itu didatangi dengan ilmu tidak didatangi, yaitu keberkahannya. Ilmu itu kalau didatangi maka dia akan berberkah. Dan Ustaz Yahya tadi juga sedikit menyinggung, saya mengingatkan saya tentang
perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, laisal ilmu ma hufidh, bukanlah ilmu itu yang dihafal, innamal ilmu ma nafa', tetapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Jadi banyaknya ilmu yang kita miliki itu tidak bermanfaat sama sekali. Ilmu yang bermanfaat adalah, karena itu Imam Ahmad pernah ditanya apa ilmu bermanfaat, cukuplah kata beliau rahimahullah di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanyalah yang bisa takut kepada Allah adalah hamba-hambanya para ulama. Maka ilmu yang bermanfaat adalah bukan banyaknya ilmu seseorang, tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat dia tunduk dan takut kepada Allah SWT. Dan itu tentu perlu proses, dan prosesnya adalah kita mendatangi majelis-majelis para ulama, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, dan kita memohon kepada Allah SWT taufiknya dan hidayahnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia harus ke surau kita, Mas. Kita dengar komentarnya ini. Terima kasih, alhamdulillah. Walaupun singkat tapi cukup padat ya. Alhamdulillah. Benar bahwa ilmu itu harus didatangi. Oleh karena itu kita berharap pada jamaah terus memenuhi pengajian kita pada hari subuh ini, terus kita mendatangi ilmu, karena dengan kita datangi ilmu itu kita mengeluarkan energi dan semangat ya untuk datang ke pengajian, sehingga kita betul-betul ingin fokus, dibandingkan kalau kita mengundang Ustaz Yahya ke rumah, kita enteng-enteng aja ya. Jadi sama seperti kalau Ustaz Yahya yang sebagai kandidat PhD, juga Ustaz Ghaffar, kalau belajar di rumah misalnya itu beda rasanya dengan belajar datang ke kantor, belajar di kantor. Karena kalau kita ke kantor, kita membawa motivasi untuk belajar. Sama kalau misalnya yang dari jauh atau dekat datang ke masjid subuh-subuh, tentu bukan untuk tidur di sini, untuk mendengar pengajian kita ya. Karena kita sudah meluangkan waktu untuk datang, menghabiskan waktu datang ke masjid kita ini. Jadi alhamdulillah pengajian kita sangat bermanfaat dan banyak memberikan pelajaran kepada kita pada hari ini. Ustaz Ghaffar walaupun singkat cukup padat. Bagi yang belum mengenal Ustaz Ghaffar, beliau kandidat PhD di ekonomi ya Ustaz, di Victoria Uni. Masih single loh. Jadi bagi yang ingin ini dipersilakan. Bagi yang ingin Ustaz Ghaffar tetap berlama-lama di sini, ayo kita sama-sama ya. Mencari pengikat Ustaz Ghaffar untuk tetap mengisi pengajian surau kita dan pengajian subuh Westo ya, insya Allah. Mungkin demikian saja pengajian kita pada hari ini. Ada pengumuman dari Pak Dede, silakan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Pertama, bahwa nanti sore jam 5 kita ada pengajian gabungan yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Muhammad Ahyar ya. Jam 5 ya, jam 5. Jadi yang ingin datang, kita juga nanti ada insya Allah setelah pengajian, karena mulainya jam 5, ada makan malam. Bagi yang ingin sharing makanan, silakan bawa. Terutama Pak Marjuki, insya Allah udah siap-siap membawa. Launya aja Pak, nasi kita banyak. Jadi ya Memang karakter orang Aceh begitu. jangan disamakan dengan Bang Jul. Kalau dia straight forward dia langsung. Kalau karakter orang Malang begitu Mas. Ya. Lalu yang kedua, bahwa minggu depan insya Allah setelah Ba'da Juhur kita ada pengajian Quantum Quran oleh Bapak Abu Rabani. Pak Ustadz Abu Rabani datang lagi, insya Allah Sabtu dia dari Juhur sampai Isya di sini
untuk mengajar kita-kita, untuk mendengarkan qiraah-qiraah Qur'annya, sampai mungkin insya Allah minggu subuh beliau juga di sini untuk menemani Ustadz Yahya. Lalu mungkin awal bulan depan bagi yang sudah berminat dan ingin mendaftarkan haji, insya Allah bulan Maret depan sekitar awal minggu pertama ada briefing dari Amirul Hajj kita, Bapak Nel Siregar. Ini langsung briefing nih, jadi gimana, apakah perlu seragam kayak di Tang Indonesia, lalu siapa yang bawa bendera. Nah, ini langsung, ini belum manasik, karena manasik nanti dari imam kita. Ini masih yang umum keamanan nanti gimana. Jadi Amirul Hajj kita nanti yang akan di briefing. Peserta yang sudah mendaftar kira-kira 20-an ya. Yang 3 belum pasti, tapi saya nggak nyebutin yang belum pasti, tapi insya Allah saya kasih tanda. Nggak berani nyebut nama saya yang belum pasti. 3 orang lagi nih belum pasti. Insya Allah akan kuota kita 25 maksimum 30 lah. Jadi yang berminat, yang ingin berhaji dibimbing oleh Ustadz Yahya, lalu Amirul Hajj-nya Pak Nel Siregar sendiri. Bulan Maret awal minggu pertama ada briefing dari beliau, insya Allah di Westal. Jadi itu aja pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau butuh tukang parkir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman, ada 3 sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah insya Allah minggu depan, Sabtu sama Minggu 19 dan 20 Februari di surau kita jam 10 pagi sampai jam 4 sore akan diadakan acara barbekyuan dan garage sale. Ini sebenarnya ditujukan kepada rekan-rekan pelajar mahasiswa baru maupun yang lama kalau mau datang bersilaturahmi di surau kita. Dan takjul juga terus. Ya, bersilaturahmi di surau kita untuk menikmati barbeque beramah tamah dan juga ada garage sale di sana. Jadi kepada rekan-rekan pelajar dan juga semuanya jamaah Westol sangat diharapkan kedatangannya. Dan juga ini sebenarnya menjawab tantangan dari Bang Zul tadi. Katanya tidak pernah diundang. Nah ini kita undang secara resmi. Kalau tidak datang, wah, nggak betul. Barokah. Kemudian yang kedua seperti yang disebutkan Bang Zul tadi tentang rapat, kita akan adakan rapat awal calon jemaah haji MCP tahun 2011. Insya Allah tanggal 5 Maret jam 4 di Masjid Westol. Jadi bagi rekan-rekan yang hadir di sini, saya yang berminat untuk naik haji ataupun kepada yang sudah pernah naik haji, mohon kedatangannya. Karena kita akan bikin acara dengar pendapat dengan yang sudah naik haji juga. Dan juga kepada kawan-kawan yang tidak ada di sini, mungkin bisa disampaikan dari kita yang sudah mendengarnya di sini. Jadi tanggal 5 Maret di sini jam 4 kita bikin acara rapat awalnya membahas hal-hal yang umum seperti yang bilang Pak Dede tadi. Yang ketiga yang terakhir adalah sekedar informasi kalau ini bahwa kita dalam proses untuk membentuk Funeral Services IMCP. Jadi insya Allah sekitar bulan depan atau pertengahan bulan depan kita sudah mempunyai kepengurusan baru Funeral Services IMCP. Jadi sebelumnya kita nggak punya dan insya Allah ini kita akan punya sendiri. Hanya itu saja. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.